Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Chandra Dwi Hartanto, mahasiswa S2 Pendidikan Dasar Universitas Negeri Malang. Izinkanlah saya untuk kesempatan kali ini untuk mempresentasikan materi tentang teori dan model manajemen pendidikan. Langsung saja pada tujuan pembahasan. Yang pertama adalah untuk mengetahui pengertian manajemen pendidikan. Yang kedua, untuk mendeskripsikan teori-teori manajemen pendidikan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui model-model manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu proses atau sistem pengelolaan. Manajemen pendidikan sebagai suatu proses atau sistem organisasi dan peningkatan kemanusiaan dalam kaitannya dengan suatu sistem pendidikan. Kegiatan pengelolaan pada suatu sistem pendidikan bertujuan untuk keterlaksanaan proses belajar mengajar yang baik, yang mencakup program kurikulum yang meliputi administrasi kurikulum, metode penyampaian, sistem evaluasi, dan sistem bimbingan. Yang kedua, program ketenagaan. Yang ketiga, program pengadaan dan pemeliharaan fasilitas dan alat-alat pendidikan. Yang keempat, program pembiayaan. Dan yang kelima adalah program hubungan dengan masyarakat. Pendidikan sistem dalam manajemen pendidikan sebagai akibat dari dianutnya pendekatan dalam sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan itu sendiri adalah suatu kesatuan dari berbagai unsur yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan bergantung. Di dalamnya mengemban tugas untuk mencapai tujuan sistem tersebut. Yang kedua, tujuan manajemen pendidikan. Secara umum, tujuan manajemen pendidikan dalam proses pembelajaran adalah untuk menyusun suatu sistem pengelolaan yang meliputi 1. Administrasi dan organisasi kurikulum. Yang kedua, pengelolaan dan ketenagaan. Yang ketiga, pengelolaan sarana dan prasarana. Yang keempat, pengelolaan pembiayaan. Yang kelima, pengelolaan media pendidikan. Dan yang keenam, pengelolaan hubungan dengan masyarakat yang manajemen keterlaksanaan proses pembelajaran yang relevan, efektif, dan efisien yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan. 3. Fungsi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan mempunyai fungsi yang terpadu dengan proses pendidikan, khususnya dengan pengelolaan proses pembelajaran. Dalam hubungan ini terdapat beberapa fungsi manajemen pendidikan, yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini mencakup berbagai kegiatan menentukan kebutuhan, penentuan strategi, pencapaian tujuan, menentukan isi program pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam rangka pengelolaan perlu dilakukan kegiatan penyusunan rencana yang menjangkau ke depan untuk memperbaiki keadaan dan memenuhi kebutuhan di kemudian hari. Menentukan tujuan yang hendak ditempuh, menyusun program yang meliputi pendekatan, jenis, dan urutan kegiatan, menetapkan rencana biaya yang diperlukan, serta menentukan jadwal dan proses kerja. Yang kedua, fungsi organisasi. Meliputi pengelolaan ketenagaan, sarana dan prasarana, distribusi tugas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan secara integral. Untuk itu, perlu dilakukan kegiatan seperti mengidentifikasi jenis dan tugas, tanggung jawab, serta wewenang, dan merumuskan aturan hubungan kerja. Yang ketiga adalah fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi yang berupaya menstabilisasi antara berbagai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan untuk menjamin pelaksanaan dan berhasil program pendidikan. Yang keempat, fungsi motivasi. Fungsi motivasi yang dimaksudkan ini
adalah untuk meningkatkan efisiensi proses dan keberhasilan program pelatihan. Hal ini diperlukan sehubungan dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan sehingga terjadi peningkatan kegiatan personal yang pada gilirannya nanti diharapkan meningkatkan keberhasilan program. Dan yang kelima adalah fungsi kontrol. Fungsi kontrol berupaya melakukan pengawasan, penilaian, monitoring, perbaikan terhadap kelemahan dalam sistem manajemen pendidikan tersebut. Pembahasan kedua tentang teori-teori dalam manajemen pendidikan. Menurut Bush, sebagian besar teori kepemimpinan dan manajemen pendidikan memiliki 3 teori utama. Teori cenderung bersifat normatif karena mencerminkan kepercayaan tentang sifat institusi pendidikan dan perilaku individu yang menanganinya. Yang kedua adalah teoritik, cenderung mengungkapkan pandangan tentang bagaimana sekolah dan perguruan tinggi harus dikelola sebaik mungkin, atau sebagai gantinya hanya menggambarkan aspek manajemen atau menjelaskan struktur organisasi sekolah atau perguruan tinggi. Dan yang ketiga, teori cenderung selektif atau parsial, itu karena mereka menekankan aspek tertentu dari institusi tersebut dengan mengorbankan unsur-unsur lain. Dukungan satu model teoritis mengarah pada pengabaian pendekatan lain. Teori manajemen pendidikan yang didasarkan pada atau didukung oleh pengamatan praktik di institusi pendidikan. Selain itu, terdapat teori-teori dari perkembangan teori manajemen. Yang pertama, teori manajemen kuno. Sampai dengan tingkat tertentu, manajemen telah dipraktekkan oleh masyarakat kuno. Sebagai contoh, bangsa Mesir bisa membuat piramida, bangunan yang cukup kompleks yang hanya bisa diselesaikan dengan koordinasi yang baik. Meskipun manajemen telah dipraktekkan dan dibicarakan di zaman kuno, tetapi kejadian semacam itu relatif sporadis dan tidak ada upaya sistematis untuk mempelajari manajemen. Karena itu, manajemen selama beberapa abad kemudian terlupakan. Yang kedua, teori manajemen klasik oleh Robert Owen tahun 1771 sampai 1858. Owen berkesimpulan bahwa manajer harus menjadi pembaharu atau reformer. Beliau melihat peranan pekerja sebagai yang cukup penting sebagai aset perusahaan. Pekerja bukan saja merupakan input, tetapi merupakan sumber daya perusahaan yang signifikan. Owen berpendapat dengan memperbaiki kondisi kerja atau invertasi pada sumber daya manusia, perusahaan dapat meningkatkan output dan juga keuntungan. Di samping itu, Owen juga memperkenalkan sistem penilaian terbuka dan dilakukan setiap hari. Dengan cara seperti itu, manajer diharapkan bisa melokalisir masalah yang ada dengan cepat. Yang kedua, Charles Babbage tahun 1792 sampai 1871. Babbage merupakan profesor matematika di Inggris. Dengan metode kuantitatifnya, beliau percaya bahwa prinsip-prinsip ilmiah dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi naik, biaya operasi turun. Pembagian kerja. Dengan cara ini atau semacam ini, training bisa dilakukan dengan lebih mudah. Dengan melakukan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang, maka pekerja akan semakin terampil dan berarti semakin efisien pekerjaannya. Yang kedua, teori manajemen ilmiah. Frederick Winslow Taylor tahun 1856 sampai 1915. Frederick Taylor ini disebut sebagai bapak manajemen ilmiah. Taylor memfokuskan perhatiannya pada studi waktu untuk setiap pekerjaan atau dikenal sebagai time
and Motion Study. Dari sini, ia mengembangkan analisis kerja. Taylor kemudian memperkenalkan sistem pembayaran diferensial. Manajemen Taylor didasarkan pada langkah atau prinsip sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan ilmu untuk setiap elemen pekerjaan untuk menggantikan pikiran yang didasari tanpa ilmu. Yang kedua, memilih karyawan secara ilmiah dan melatih mereka untuk melakukan pekerjaan seperti yang ditentukan pada langkah pertama tadi. Dan yang ketiga, mengawasi karyawan secara ilmiah untuk memastikan mereka mengikuti metode yang telah ditentukan. Dan yang keempat, kerjasama antara manajemen dan pekerja ditingkatkan. Persahabatan antara keduanya juga ditingkatkan. Dengan begitu, semua pekerjaan-pekerjaan produksi yang dilakukan akan lebih efisiensi dan lebih baik. Yang kedua, Frank Gilbert tahun 1868 sampai 1924 dan Lillian Gilbert 1887 sampai 1972. Nah, keduanya ini adalah suami istri yang mempunyai minat yang sama terhadap manajemen. Menurut Frank, pergerakan yang dapat dihilangkan akan mengurangi kelelahan. Semangat kerja akan naik karena bermanfaat secara fisik pada karyawan. Sedangkan Lillian memberikan kontribusi pada lapangan psikologi, industri, dan manajemen personalia. Beliau percaya bahwa tujuan akhir manajemen ilmiah adalah membantu pekerja mencapai potensi penuhnya sebagai seorang manusia. Keduanya mengembangkan rencana promosi 3 tahap. Yang pertama, menyiapkan promosi. Yang kedua, melatih calon pengganti. Dan yang ketiga, melakukan pekerjaan. Menurut metode tersebut, seorang pekerja akan bekerja seperti biasa sambil menyiapkan promosi karir dan melatih calon penggantinya. Nah, dengan demikian, pekerja akan menjadi pelaksana pelajar, yaitu menyiapkan karir yang lebih tinggi dan pengajar dalam arti mengajari calon pengganti. Seorang ahli yang ketiga yaitu Henry L. Gantt tahun 1861 sampai 1919. Gantt melakukan perbaikan metode sistem penggajian yang dijelaskan oleh Taylor tadi, karena menurutnya metode tersebut kurang memotivasi kerja. Sistem pengawasan atau supervisor diterapkannya sebagai upaya untuk memacu semangat kerja karyawan. Di samping itu, Gantt juga memperkenalkan sistem penilaian terbuka yang awalnya merupakan ide Owen. Yang ketiga, teori manajemen organisasi oleh Henry Fayol tahun 1841 sampai 1925. Henry Fayol merupakan industrialis Prancis. Ia sering disebut sebagai bapak aliran manajemen klasik karena upaya mensistematisir studi manajerial. Menurut Fayol, praktek manajemen dapat dikelompokkan ke dalam beberapa pola yang dapat diidentifikasi dan dianalisis. Dan selanjutnya, analisis tersebut dapat dipelajari oleh manajer lain atau calon manajer. Fayol adalah orang yang pertama mengelompokkan kegiatan manajerial dalam 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Fayol percaya bahwa manajer bukan dilahirkan tetapi diajarkan. Manajemen bisa dipelajari dan dipraktekkan secara efektif apabila prinsip-prinsip dasarnya bisa dipahami. Yang kedua adalah Max Weber tahun 1864 sampai 1920. Max Weber adalah seorang ahli sosiologi Jerman yang mengembangkan teori birokrasi. Menurutnya,
Suatu organisasi yang terdiri dari ribuan anggota membutuhkan aturan jelas untuk anggota organisasi tersebut. Menurutnya, organisasi yang ideal adalah birokrasi di mana aktivitas dan tujuan diturunkan secara rasional dan pembagian kerja disebut dengan jelas. Konsep birokrasi Weber berlainan dengan pengertian birokrasi populer, di mana orang cenderung mengartikan kata birokrasi dengan konotasi negatif, yaitu organisasi yang lamban, tidak responsif terhadap perubahan. Mary Parker Follett, tahun 1868 sampai 1933. Follett percaya bahwa seseorang akan menjadi manusia sepenuhnya apabila manusia menjadi anggota suatu kelompok. Konsekuensinya, Follett percaya bahwa manajemen dan pekerja mempunyai kepentingan yang sama karena menjadi anggota organisasi yang sama. Selanjutnya, Follett mengembangkan model perilaku pengendalian organisasi, di mana seseorang dikendalikan oleh 3 hal. 1. Pengendalian diri. Yang kedua, pengendalian kelompok. Dan yang ketiga, pengendalian bersama. Yang keempat, Chester E. Barnard, tahun 1886 sampai 1961. Barnard mengembangkan teori organisasi. Menurutnya, orang yang datang ke organisasi formal seperti perusahaan karena ingin mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai sendiri. Pada waktu mereka berusaha mencapai tujuan organisasi, mereka juga akan berusaha mencapai tujuannya sendiri. Nah, organisasi bisa berjalan dengan efektif apabila keseimbangan tujuan organisasi dengan tujuan anggotanya dapat terjaga. Barnard percaya bahwa keseimbangan antara tujuan organisasi dengan individu dapat dijaga apabila manajer mengerti konsep wilayah penerimaan, di mana pekerja menerima instruksi atasannya tanpa mempertanyakan otoritas manajemennya. Berikutnya adalah teori manajemen kontemporer. Nah, beberapa tadi sudah dibicarakan tentang pendekatan atau perkembangan teori, di mana pendekatan-pendekatan tersebut mengalami perkembangan. Ada beberapa perkembangan yang cenderung mengintegrasikan pendekatan sebelumnya, menjadikan batas-batas pendekatan yang telah dibicarakan menjadi tidak jelas. Namun, demikian ada pendekatan yang tetap berakar pada pendekatan-pendekatan tertentu. Yang pertama, pendekatan sistem. Sistem dapat diartikan sebagai gabungan sub-subsistem yang saling berkaitan. Organisasi sebagai suatu sistem akan dipandang secara keseluruhan, terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan, atau yang dikenal dengan subsistem, dan sistem atau organisasi tersebut akan berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua adalah pendekatan situasional. Pendekatan ini menganggap bahwa efektivitas manajemen tergantung pada situasi yang melatar belakanginya. Prinsip manajemen yang sukses pada situasi tertentu belum tentu aktif apabila digunakan di situasi lainnya. Tugas manajer adalah mencari teknik yang paling baik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melihat situasi, kondisi, dan waktu yang tertentu. Pembahasan yang ketiga tentang model-model dalam manajemen pendidikan. Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlak mulia, baik dilihat dari aspek jasmani maupun rohani. Model manajemen pendidikan bisa kita lihat semuanya. Ini adalah bagian model manajemen pendidikan. Yang di atas sendiri ada manajer. Manajer melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
Dari perencanaan pelaksanaan pengawasan tersebut, di bawahnya terdapat pembelajaran, terdapat peserta didik, terdapat tenaga pendidik atau kependidikan, terdapat keuangan, terdapat sarana atau prasarana, dan terdapat hubungan masyarakat. Dari bagian atas sampai bawah ini adalah saling berkaitan dan tidak boleh dihilangkan satu sama yang lain. Jadi semuanya adalah saling berkaitan. Menurut Sharma, model manajemen pendidikan ada 6, yaitu 1. Formal. Formal di sini dimaksudkan menekankan pada struktur organisasi yang meliputi struktur, birokrasi, dan hierarkis. Yang kedua, kolegial. Model yang menekankan pada teori kekuasaan dan pengambilan keputusan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh organisasi. Model ini menggunakan model kepemimpinan partisipatif. Yang ketiga adalah politik. Model yang menekankan pada teori pengambilan keputusan sebagai proses tawar-menawar selalu dinegosiasi menggunakan model kepemimpinan transaksional. Yang keempat adalah model subjektif. Model ini adalah menekankan pada individu-individu di dalam organisasi ketimbang organisasi secara menyeluruh. Dan yang kelima adalah model mendua. Model yang menekankan pada ketidakpastian atau tidak dapat diramalkan. Model ini menggunakan kepemimpinan kontingensi. Yang keenam adalah model kultural. Model ini menekankan aspek informal organisasi dengan fokus pada nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, norma-norma, tradisi menurut persepsi individu. Itulah tadi tentang 3 pembahasan utama. Yang pertama tadi adalah pengertian manajemen pendidikan, yang kedua adalah teori-teori manajemen pendidikan, dan yang ketiga tadi adalah model-model manajemen pendidikan. Dari semua itu bisa kita simpulkan bahwa manajemen pendidikan adalah keseluruhan proses yang membuat sumber-sumber personil dan material sesuai yang tersedia dan efektif bagi tercapainya tujuan-tujuan bersama. Manajemen dalam pendidikan ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan global, disertai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan efisien, perlu disusun dan dilaksanakan program-program pendidikan yang mampu membelajarkan peserta didik secara berkelanjutan. Karena dengan kualitas pendidikan yang optimal, diharapkan akan dicapai keunggulan sumber daya manusia yang dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Oleh karena itu, demi tercapainya tujuan pendidikan yang berkualitas, diperlukan manajemen pendidikan yang dapat menggerakkan segala sumber daya pendidikan. Manajemen pendidikan itu terkait dengan manajemen peserta didik yang isinya merupakan pengelolaan dan juga pelaksanaannya. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Bila mana terdapat kekeliruan dalam penyampaian, kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tentunya kami akan sangat menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun kami agar kami bisa merubah diri kami menjadi lebih baik. Demikian presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.